kasih masuknya ke kelompok yang terlalu ramai. Jadi masuknya selalu Gesek miliut. Hari ini kita lagi ada di Katulistiwa. Stay tune ya video kami di YouTube dan Instagram Mandel. Tugu Katulistiwa atau Ekuator Monumen berada di Jalan Katulistiwa Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak ke arah kota Mempawah dan Singkawang. Tugu Katulistiwa ini menjadi salah satu tempat wisata di kota Pontianak. Dan banyak wisatawan lokal hingga mancanegara mengunjungi tempat wisata terkenal ini. Tugu ini dibangun pada tahun 1928. Dibangun oleh tim ekspedisi geografi yang dipimpin seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda. Dan diresmikan pada 21 September 1991. Memasuki ruangan dalam Tugu Katulistiwa, pengunjung akan melihat foto-foto yang terpajang di dinding bangunan ini. Selain itu, ada juga penjelasan mengenai pengetahuan dunia astronomi, seperti data bumi, tata surya, bintang, bulan, matahari, dan galaksi. Lukisan relief yang menggambarkan kota Pontianak dan Tugu Katulistiwa juga menghiasi dinding di gedung ini. Setelah dari Katulistiwa, rombongan kami singgah ke Masjid Agung Al-Falah Mempawah untuk melaksanakan sholat zuhur. Bisa dilihat cuaca di sini sangat mendung dan akan turun hujan. Masjid Agung Al-Falah ini merupakan masjid terbesar di Kabupaten Mempawah. Masjid ini terletak di Jalan Raden Kusno, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah dari masjid, rombongan kami langsung menuju ke lokasi kedua. Istana Aman Tubila berdiri kokoh di Desa Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat. Istana ini dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril yang memiliki gelar Penembahan Edi Wijaya Kusuma pada tahun 1761 hingga 1787, yang merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mempawah. Bangunan ini juga menyimpan foto-foto raja yang pernah berkuasa di istana ini beserta para keluarganya. Komplek Istana Aman Tubila dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni bangunan utama, sayap kanan, dan sayap kiri. Dahulu, bangunan utama di istana ini merupakan singgasana raja beserta permaisuri hingga para keluarga raja. Sementara itu, bangunan sayap kanan dijadikan tempat untuk mempersiapkan jamuan makan bagi kalangan keluarga istana. Segala keperluan jamuan makan bagi para tamu istana dipersiapkan di bangunan ini. Sementara pada bagian sayap kiri dijadikan ruangan pusat untuk mengurus administrasi pemerintahan kerajaan. Selain itu, bangunan di sayap kiri ini juga sering digunakan sebagai aula tempat pertemuan raja dengan abdi dalam. Saat ini, ketiga bangunan sudah berubah fungsi seperti bangunan utama saat ini sudah berubah menjadi Museum Kerajaan Mempawah yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan seperti singgasana raja, busana kebesaran, dan payung kerajaan. Istana Aman Tubila sendiri memiliki arti "Aku beriman kepada Allah". Dalam perjalanannya, istana ini pernah mengalami kebesaran di tahun 1880, tepatnya saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Gusti Ibrahim yang memiliki gelar Penembahan Ibrahim Muhammad Syafruddin dan berkuasa di tahun 1864 hingga tahun 1982.
Saat ini, Istana Amantubila dipimpin oleh Pangeran Ratu Mulawangsa sebagai Raja ke-13 Kerajaan Pawa, yang merupakan anak pertama dari Panembahan Muhammad Taufik Akamamandin. Setelah dari Keraton Amantubila Mempawah, kami pun pergi menuju ke lokasi ketiga. Nah teman-teman, ini ada lokasi kawasan hutan mangrove yang akan kami kunjungi. Jadi, hutan mangrove ini lokasinya tepat di samping makam pahlawan Mempawah di Kalimantan Barat. Nah teman-teman, jadi kalian bisa lihat pada video ini ada tanaman bakau yang ditanam di tepi pantai. Nah, jaraknya tidak jauh dari pantai. Hutan mangrove adalah tanaman jenis bakau dari genus Rhizopora yang habitatnya berada di garis tepi pantai atau pesisir pantai. Dan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Kalian harus ketahui fungsi hutan mangrove bagi lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, mampu menahan erosi dan abrasi akibat arus gelombang air laut. Kedua, sebagai penyerapan karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan.